Halo, udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sebelum untuk memulai acara, perkenalan diri dulu ya. Saya Hanifah Salsabila sebagai host 1 dan rekan saya. Saya Alvita. Oke, selanjutnya ada beberapa narasumber bisa memperkenalkan diri dulu dari Mbak Nisa. Baik, saya Nisa Ulia sebagai narasumber 1. Selanjutnya bisa Mbak Yuni. Saya Yuhani Turabiba sebagai narasumber 2. Bisa dilanjutkan dengan Mas Arif. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Rahman sebagai narasumber 2. Oke, dari host dan narasumber sudah memperkenalkan diri nih. Sebelumnya, untuk tema pembicaraan pada hari ini yaitu perspektif Islam tentang feminisme dan disorientasi seksual. Menurut kalian nih, sebelumnya yang untuk lebih jauh dalam perspektif Islam, kita akan membahas tentang dasar-dasarnya dulu. Apa yang Anda ketahui tentang feminisme dan disorientasi seksual itu? Baik, untuk yang pertama, sebelum saya menjelaskan mengenai definisi feminisme dan disorientasi seksual, sebelumnya, mari kita ulik sedikit mengenai sejarah perempuan di masa lampau yang menjadi cikal bakal munculnya feminisme. Sejarah mencatat bahwa sebelum datangnya Islam, sudah terdapat banyak peradaban besar seperti Yunani, Romawi, dan Cina. Perempuan di mata orang Yunani tidak memiliki kebebasan dan dalam arti perempuan sering menjadi objek pelecehan, dianggap seperti najis dan kotoran, bahkan disekap di dalam istana. Kemudian apabila mereka bersuami, sudah jelas perempuan akan berada di bawah kekuasaan suaminya. Begitu pula dengan peradaban Romawi. Perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Kemudian kekuasaan itu berpindah ke suami apabila dilakukannya pernikahan. Kekuasaan tersebut meliputi wewenang untuk menjual, mengusir, menyiksa, dan membunuh perempuan walau sebagai istrinya. Begitu pula terkait dengan urusan harta. Perempuan di zaman itu tidak memiliki hak apapun terkait harta, bahkan hak waris juga tidak ada. Perempuan sering mendapat penindasan, ketidakadilan, dan tidak mendapat akses untuk menerima pendidikan. Lambat laun, tahun berganti. Akhirnya mulai muncullah kesadaran kesetaraan gender, terutama untuk kaum perempuan. Dari sinilah muncul paham feminisme. Berdasarkan dari beberapa sumber yang saya baca, berupa buku dan jurnal, feminisme berarti sebuah gerakan yang memperjuangkan hak perempuan, kesetaraan, dan kedudukan, kebebasan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mengutip pernyataan dari Kamla dan Nigat pada tahun 1995, feminisme sebagai bentuk kesadaran akan penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat, tempat kerja, keluarga, serta tindakan sadar oleh perempuan. Jadi, pada intinya, feminisme ini mendukung hak-hak kesetaraan gender dan perempuan. Feminisme mulai timbul dari kesetaraan dari kalangan Barat, Eropa, lalu Amerika. Hal lain yang mendorong timbulnya feminisme adalah emansipasi perempuan
adalah dampak dari revolusi industri, seperti yang dikatakan oleh Will Durant. Kemudian sebagai pengantar untuk poin berikutnya, feminisme dalam pandangan Islam bersifat sebagai penengah antara feminisme barat, yang mana berarti bahwa feminisme Islam tetap berupaya memperjuangkan hak-hak kesetaraan antara perempuan dan laki-laki yang terabaikan. Namun, hal ini tidak membuat Islam memberikan hak-hak identik kepada perempuan dan laki-laki dalam semua aspek kehidupan. Karena perempuan dan laki-laki diciptakan oleh Allah memiliki beberapa perbedaan yang menimbulkan fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, sejumlah hak dan kewajiban di antara perempuan dan laki-laki adalah saling melengkapi, menempatkan perempuan sebagai kawan laki-laki dalam aspek kehidupan, karena laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berpasangan. Terkait dengan kodrat perempuan dan laki-laki diciptakan untuk berpasangan, ada bentuk penyelewengan mengenai hal tersebut yang dinamakan disorientasi seksual. Nah, disorientasi seksual ini adalah perilaku seks dengan ketertarikan pada sesama jenis. Hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seperti perbuatan kaum Sodom, perbuatan kaum Nabi Lut yang diazab oleh Allah. Termasuk dengan penyimpangan laki-laki memiliki sifat keperempuanan, begitupun sebaliknya. Oke, setelah udah dijelaskan, berarti garis besarnya feminisme Ya. itu gerakan yang memperjuangkan dan dalam kedudukan seorang wanita. Jadi hal ini tuh yang diminta adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitu ya Mbak Tessa? Ya, benar. Kesetaraan hak. Oke. Baik. Nah, untuk feminisme dan disorientasi seksual itu pasti banyak sekali masalah-masalah yang sudah terjadi. Nah, untuk masalah apa yang Anda ketahui tentang kasus tersebut selain masalah-masalah yang udah Mbak Nisa sebutkan nih, yang mungkin udah ada di kehidupan atau lingkungan sekitar atau lain-lainnya bisa disebutkan. Oke, terima kasih. Tadi udah dijelaskan kan oleh Kak Nisa bahwa feminisme itu apa dan disorientasi seksual itu apa. Nah, di sini masalah apa yang saya ketahui itu banyak, seperti ya homoseksual, lesbian, gay, seperti itu, biseksual, transgender. Seperti homoseksual itu seperti hubungan seksual antara laki-laki dengan laki-laki, sedangkan lesbian itu seperti hubungan seksual antara perempuan dengan perempuan. Gitu. Mungkin dari pernyataan Mas Arif tadi kan mengarah ke seperti homoseksual, terus gay ataupun lesbian. Nah, pada zaman sekarang ini kan marak sekali hal-hal tersebut itu sudah mulai dinormalisasikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan beberapa negara pun juga sudah melegalkan bahwa hal tersebut adalah wajar. Menurut Mas Aris itu bagaimana tanggapan Mas Aris tentang kasus-kasus tersebut? Bisa diulang, Mbak? Sinyalnya bedat-bedat. Jadi kan di beberapa negara atau di beberapa negeri itu kan udah mulai melegalkan homoseksual jadi ataupun lesbi gitu kan. Nah, menurut Mas Aris nih sebagai negara yang dominasi Islam, menurut Mas Aris itu bagaimana? Padahal kan di Indonesia itu juga banyak hal-hal masalah seperti itu. Ya, menurut saya sendiri itu menurut saya itu merupakan perilaku yang sangat tidak perlu tidak perlu dilakukan lah, karena tahu sendiri homoseksual atau seperti lesbian gay itu berakibat cukup
besar buat diri kita sendiri, begitu. Oke, untuk selanjutnya nih, penyebab feminisme dan disorientasi seksual mungkin bisa dikatakan sangat banyak di lingkungan sekitar kita, baik di dunia pendidikan maupun dalam pergaulan. Menurut kalian, bagaimana sebagai anak muda pada umumnya jika ada teman kalian yang sudah terlanjur jatuh pada jurang disorientasi seksual tersebut? Mungkin memang sangat susah ya, dan kecil kemungkinan untuk bisa merubah perilakunya. Bisa dijelaskan bagaimana cara-caranya atau solusi-solusi yang ingin kakak sampaikan gitu? Baik, menurut pendapat saya berdasar pada beberapa artikel hasil penelitian, sebagian di antaranya itu mengatakan bahwa memang apabila seseorang sudah terlanjur terjerumus pada disorientasi seksual, cukup sulit untuk diubah perilakunya. Karena orientasi seksual ini berkaitan dengan secara emosional dan seksual dari dalam diri orang tersebut yang dapat diartikan sebagai bentuk klaim untuk diri sendiri. Jadi orientasi seksual ini berkaitan dengan jati diri yang dipikirkan oleh orang tersebut. Nah, karena penyebab disorientasi seksual yang menimpa seseorang ini, banyak sekali faktor dan aspek yang melatar belakanginya. Faktor tersebut bisa berupa biologis, fisiologis, psikis maupun lingkungan dan hidup dari orang tersebut yang selama ini ia jalani. Jadi mungkin cukup sulit untuk mengubah perilaku mereka dan membutuhkan waktu yang mungkin tidak bisa dalam waktu yang singkat. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mereka dapat kembali ke orientasi kodrat awal mereka. Jadi yang kodratnya laki-laki dia bisa kembali ke laki-laki, dan yang perempuan dia bisa kembali menjadi perempuan. Begitu. Nah, untuk sikap kita sebagai anak muda yang mungkin memiliki teman dengan disorientasi seksual, mungkin kita dapat dengan perlahan memberi mereka pengertian dari makna sesungguhnya kodrat manusia sebagai laki-laki dan perempuan itu diciptakan untuk saling berpasangan dan saling melengkapi. Atau mungkin bisa mengarahkan dan menemani mereka untuk melakukan terapi ke ahli psikologi. Dan sebisa mungkin membuat lingkungan bersama mereka itu nyaman, tanpa merasa dihakimi atau membuat mereka tersinggung. Seperti itu, Kak Hani. Oke, jadi emang sedikit susah ya dalam merubah manusia yang sudah masuk dalam jurang-jurang seperti itu, karena emang dari kesadaran diri juga, dan mungkin harus ditempatkan di lingkungan yang baik juga. Ya, benar seperti itu. Oke, pada perspektif Islam, disorientasi seksual itu ada seperti LGBT seperti yang disebutkan sama Mas Arif tadi. Nah, dari beberapa sumber yang saya baca, bahwa menurut Islam yang menyebabkan orang disorientasi seksual itu kan karena fitrah. Padahal kan konsep fitrah itu manusia sudah memiliki kecenderungan untuk mengikuti kebaikan. Dan selain itu, ada juga dikarenakan syahwat. Padahal untuk umumnya, syahwat di dalam bahasa Indonesia lebih berkonotasi pada nafsu seksual. Tapi dalam pengertian Al-Quran, syahwat pada dasarnya adalah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia dan harus digunakan pada jalan kebaikan. Meskipun manusia juga tidak mungkin sekali untuk tidak berbuat salah sama sekali, lalu bagaimana sih menurut Anda untuk menjelaskan lebih lanjut tentang disorientasi seksual dan feminisme sesuai syariat Islam dan kesalahpahaman tentang fitrah dan syahwat tersebut? Oke, di sini menurut pandangan Islam, disorientasi seksual seperti LGBT, gay, dan homoseksual tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun penyebab disorientasi seksual menurut Islam tidak hanya karena fitrah atau syahwat semata,
tapi juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan dan pengaruh sosial. Konsep fitrah dalam Islam mengacu pada kecenderungan manusia untuk mengikuti kebaikan. Namun manusia juga memiliki kebebasan untuk memilih jalan yang salah. Oleh karena itu, disorientasi seksual tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar aturan agama. Nah, sedangkan syahwat dalam Islam bukan hanya terkait dengan nafsu seksual, tapi juga termasuk keinginan untuk makan, minum, dan berbagai kebutuhan lainnya. Syahwat merupakan anugerah dari Allah yang harus digunakan dengan bijak dan sesuai dengan aturan agama. Tentang feminisme, Islam mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal, termasuk dalam hak dan kewajiban. Namun kesetaraan ini tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan harus sama persis, karena keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kodratnya masing-masing. Begitu. Oke, jawaban yang bagus ya Mas Arif. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, masih seputar feminisme dan disorientasi seksual. Feminisme dalam Islam tentu saja tidak menyetujui setiap konsep atau pandangan feminis yang berasal dari Barat, khususnya yang ingin menempatkan laki-laki sebagai lawan perempuan. Di sisi lain, feminisme Islam tetap berupaya untuk memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang terabaikan di kalangan tradisional konservatif, menganggap perempuan itu sebagai subordinat laki-laki. Nah, berarti kan agama Islam ini sebagai penengah atas semua kejadian tersebut. Apa saja yang dilakukan agama Islam ini untuk menghilangkan feminisme atau disorientasi seksual tersebut? Oke, nah menurut sumber yang saya baca nih, feminisme Islam berupaya untuk memperjuangkan apa yang disebut Rifat Hasan atau Islam pasca patriarki, yang tidak lain adalah dalam bahasa Rifat sendiri Islam Qur'ani, yang sangat memperhatikan pembebasan manusia baik perempuan maupun laki-laki dari perbudakan tradisionalisme, otoritarianisme, agama, politik, ekonomi, atau yang lainnya, tribalisme, rasisme, seksisme, perbudakan, atau yang lain-lain yang menghalangi manusia mengaktualisasikan visi Qur'ani tentang tujuan hidup manusia yang mewujudkan dalam pernyataan klasik. Tujuan Islam Qur'ani ini adalah untuk menegakkan perdamaian yang merupakan makna dasar Islam tanpa penghapusan ketidaksetaraan yang tadi dijelaskan dan ketidaksejajaran dan ketidakadilan yang meliputi kehidupan manusia, pribadi maupun kolektif. Tidak mungkin untuk berbicara tentang perdamaian dalam pengertian yang diinginkan Al-Quran. Nah, gerakan feminisme Islam atau Harakah Tahrir Al-Mar'ah dalam sejarah Islam sendiri, khususnya di Indonesia, berlangsung dalam beberapa cara. Pertama itu melalui pemberdayaan terhadap kaum perempuan yang dilakukan melalui pembentukan pusat studi wanita di perguruan-perguruan tinggi, pelatihan-pelatihan, dan training gender melalui seminar-seminar maupun konstitusi. Dan yang kedua, melalui buku-buku yang ditulis dalam beragam tema, ada yang melalui fikih, pemberdayaan sebagaimana dilakukan Mas Dar Farid Mas'udi dalam bukunya. Dan yang ketiga, melakukan kajian historis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam sejarah masyarakat Islam yang berhasil menempatkan perempuan yang benar-benar sejajar dengan laki-laki dan membuat mereka mencapai tingkat prestasi yang istimewa dalam berbagai bidang. Dan yang terakhir yaitu melakukan kajian-kajian kritis terhadap teks-teks
keagamaan baik Al-Quran maupun hadis yang secara literal menampakkan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Gitu. Oke, terima kasih jawaban dari Mas Aris nih. Ini dari tadi Mbak Kartika diem aja nih. Untuk Mbak Kartika dipersilakan tanya ke narasumber. Baik, terima kasih. Dari pengetahuan kalian tentang disorientasi seksual dan feminisme, adakah faktor yang paling sering muncul yang menjadi penyebab munculnya benih-benih dari feminisme? Mungkin seperti itu. Silakan dijawab. Baik, nah banyak sekali faktor-faktor yang sering menjadi penyebab munculnya benih-benih feminisme dan sangat bervariasi. Secara umum, beberapa faktor yang dapat memicu munculnya feminisme antara lain, yang pertama ketidakadilan gender, penindasan terhadap perempuan, ketimpangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pandangan-pandangan yang merendahkan martabat perempuan, pembatasan akses perempuan terhadap pendidikan dan pekerjaan, serta perlakuan tidak adil terhadap perempuan juga dapat memicu munculnya gerakan feminisme. Nah, menurut sebuah artikel yang membahas tentang ekofeminis pedagogi, gerakan feminisme seharusnya menjadi pembela ideologi feminitas, namun terdapat kritik terhadap disorientasi. Gerakan feminisme yang seharusnya mengambil prinsip-prinsip feministas, namun justru mengambil prinsip-prinsip maskulinitas. Secara historis, gerakan feminisme berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya ditindas dan dieksploitasi, dan terdapat usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. Nah, dalam perspektif Islam, feminisme dipandang sebagai upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beberapa cendekiawan muslim dan para ulama berpendapat bahwa feminisme tidak menjadi masalah bagi Islam karena prinsip yang diperjuangkan oleh feminisme memiliki titik temu dengan teologi Islam yang ingin menciptakan kehidupan yang adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ketidakadilan gender, penindasan, kesetimpangan kekuasaan, serta pandangan dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan merupakan faktor-faktor utama yang memicu munculnya gerakan feminisme, baik dalam konteks umum maupun dalam perspektif Islam. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, jadi banyak sekali ya faktor-faktor dalam munculnya feminisme tersebut. Ya, Lalu setiap manusia ini kan memiliki sifat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang disesuaikan dengan diri masing-masing. Contohnya nih, seperti perempuan yang memiliki beberapa persen sifat dari laki-laki maupun sebaliknya. Lalu banyak nih bermunculan yang tidak sesuai dengan porsinya, seperti banyak berpakaian contohnya. Bagaimana sih tanggapan dalam sudut pandang Islam mengenai hal tersebut dan bagaimana cara mengatasi untuk membentengi diri dari hal tersebut? Bagaimana, bisa diulangi lagi? Maaf. Setiap manusia ini kan memiliki sifat yang dimiliki laki-laki maupun perempuan yang disesuaikan dengan keadaan diri masing-masing. Nah, contohnya ini perempuan memiliki beberapa sifat seperti yang dimiliki laki-laki maupun sebaliknya. Lalu bagaimana sih sudut yang dipandang dari sudut perempuan yang dipandang dari sudut Islam dan bagaimana cara mengatasi atau membentengi diri kita dari hal-hal tersebut?
Oke, dalam sudut pandang Islam, setiap manusia diberi sifat-sifat yang unik sesuai dengan kodratnya, sebagaimana laki-laki atau perempuan. Namun, ada juga sifat-sifat yang universal, yang dimiliki oleh semua manusia seperti rasa kasih sayang, keadilan, dan kebaikan. Mengenai gaya berpakaian yang mungkin dianggap tidak sesuai dengan kodrat, Islam menekankan pentingnya berpakaian sopan dan menutup aurat sesuai dengan ajaran Islam. Nah, cara mengatasi atau membentenginya itu gimana sih? Bisa jadi kita dengan memperkuat pemahaman akan ajaran agama, meningkatkan kesadaran akan tata cara berpakaian yang sesuai dengan ajaran Islam, dan memperkuat keyakinan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Selain itu, pendekatan yang inklusif dan penuh kasih sayang dapat memberikan pemahaman dan pembinaan juga penting dalam konteks ini. Oke. Lalu, kalau feminisme itu dalam memandang gender antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa ya? Atau bagaimana? Pendekatan feminisme menilai bahwa wanita dan pria berkedudukan sama dan sederajat dalam hal apapun, sehingga perempuan memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Feminisme hadir untuk melawan patriarki dan membuat perempuan secara gender non-maskulin lainnya diakui sebagai manusia seutuhnya. Nah, aliran feminis liberal menekankan kesetaraan, hak, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme radikal melihat hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, sementara feminis Islam menekankan relasi dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan sebagai dua manusia yang saling membutuhkan dalam segala aspek. Feminisme bukanlah pemberontakan perempuan terhadap laki-laki, melainkan upaya untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan. Oke. Bagaimana Mbak Hani? Adakah yang ingin ditambahkan? Sepertinya untuk semua pertanyaan dan semua jawaban sudah cukup jelas dan sudah cukup dimengerti ya untuk perspektif disorientasi seksual dan feminisme. Nah, untuk Mbak Nisa, Mas Aris, dan Mbak Yunit, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Dari saya juga udah cukup karena tadi udah lengkap dari penjelasan teman-teman tadi. Kalau saya juga sudah, karena mungkin ya sama, jawabannya sudah hampir baik sekali dan mungkin banyak kesalahan dari saya juga. Ya mohon maaf jika ada kesalahan dari penjelasan yang kurang. Ya oke. Jadi saya sebagai host izin menyimpulkan ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan dari saya dan pertanyaan dari Kak Arti nih, itu tuh sama aja kita mencakup tentang feminisme dan seksual kan. Nah, untuk garis besarnya feminisme itu kan gerakan untuk memperjuangkan hak-hak kedudukan seorang wanita atau anti patriarki yang dikatakan Mas Aris tadi. Nah, gerakan ini itu untuk tidak merendahkan dan menganggap bahwa wanita ini adalah sebagai objek pelecehan seksual saja. Namun untuk saat ini kita untuk saat ini kan kita sebagai laki-laki dan wanita itu sudah memiliki kesetaraan. Kalau zaman dulu kan bisa dikatakan bahwa hanya laki-laki yang bisa bekerja dan bisa diterima. Namun di zaman saat ini mungkin sudah mulai berubah ya dari kondisi sosial atau bagaimana itu sudah. Nah,
Untuk penyebab disorientasi seksual juga itu bisa dari lingkungan, dari keinginan dia sendiri, dan dari biologinya. Apakah begitu? Semua rekan-rekan? Benar, setuju. Sepertinya untuk ini sudah cukup menjawab sebagian pertanyaan tadi. Kalau begitu saya sebagai host 1 izin undur diri dan menutup podcast pada hari ini. Saya selaku host 1 mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Terima kasih.